Shalom. Oke. Hari ini kita akan belajar. Minggu lalu kita bicara masalah bagaimana Yosua 1 ayat 8, 9, 10 begitu. Di mana ya firman Tuhan mengatakan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Pertanyaan saya begini. Siapa yang ngelakuin pada minggu lalu itu merenungkan firman Tuhan? Angkat tangan. Tidak banyak. Gini. Itu ya. Kalau mau berhasil. Cara nomor 1. Penyebab utama untuk berhasil. Dan menikmati hidup. Yosua 1 ayat 8 itu. Cara berhasil dan menikmati hidup. Orang bisa berhasil tapi tidak bisa nikmatin hidup. Jadi saran saya, lakukan ini. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bukan. Kalau kita ingin mempertahankan keberhasilan itu dan kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu sampai mati. Maka hidup kita akan selalu enak. Saya katakan enak. Saya ngerasain enaknya. Sekarang saya disadarin lagi sama Tuhan. Biasanya saya tuh baca buku. Ya, saya baca buku, saya nggak pernah baca buku yang lain kecuali satu tuh ya masalah mekanisme otomatis. Tapi karena di buku itu memang ada firman Tuhan ya, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu buku sekuler. Tapi setelah itu saya nggak pernah baca buku yang lain kecuali ya Andrew Wommack. Dialah orang yang membuka banyak pikiran saya, yang membuat saya semakin ngerti. Jadi saran saya, renungan firman Tuhan. Kalau engkau ingin berhasil dan hidup enak. Nggak mau renungin, terserah. Tapi saya ngambil keputusan bahwa lebih baik saya berhasil tanpa kerja keras. Tanpa susah payah. Saya senang dengan istri saya. Walaupun anak banyak maunya. Tapi dia menopang saya. Karena memang dia ada di sini, dia selalu dengerin apa yang saya khotbahkan. Jadi dia itu mempunyai iman yang membuat saya jadi punya kekuatan. Kalau dia cerewet, kalau dia ngomel, itu bikin saya malah down. Tapi karena dia ada sama saya dan dia memberikan, dia nggak perlu nguatin saya dengan secara ngomong secara langsung, dengan sikapnya aja. Dengan banyak maunya aja, itu sudah membuat saya punya iman. Karena laki-laki itu tergantung perempuan. Laki-laki tergantung perempuan. Jadi Allah memerintahkan Yosua itu untuk pertama kali sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk ya masih di seberang sungai Yordan ya. Tuhan katakan lakukan renungkan firman Tuhan supaya menyelidikinya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya yang tertulis itu, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi Tuhan menetapkan aturan mainnya. Renungin, bertindak sesuai dengan firman itu, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu jalan aturan main. Kalau aturan main kita gak mau lakuin, ya sudah. Ada yang mengatakan begini, ya saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan? Puji Tuhan sudah ngelakuin. Pertanyaannya adalah, berapa lama ngelakuinnya?
Sehari sadarnya, 2 hari sadarnya, seminggu sadarnya ngelakuinnya. Atau berapa lama? Dulu saya katakan bahwa kita ini ketika kita firman Tuhan itu seperti benih. Benih itu lagi bertumbuh. Ketika bertumbuh, kita lagi ngelakuin firman nih. Gitu loh. Saya udah ngelakuin, oke, puji Tuhan, kita lagi ngelakuin firman. Pertanyaannya adalah pertumbuhan ini tetap gak dijaga? Tetaplah jaga terus sampai bertumbuh, sampai punya keluar tunas. Habis keluar tunas, keluar buah. Sampai ke situ enggak. A winner yang dibutuhkan, pemenang dibutuhkan adalah disiplin. Bukan motivasi. Disiplin kita untuk tetap melakukan, kekonsistenan kita untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi tadi awal kita bertumbuh, kita harus konsisten. Oke, ngelakuin puji Tuhan. Berapa lama? Sampai ini pohon ini, tumbuhan ini bisa sampai menghasilkan buah. Adakah kita mempertahankannya? Jadi minggu lalu saya katakan syarat untuk utama berhasil nomor 1 yang Tuhan tetapkan aturan mainnya adalah ngerenungin, ngelakuin. Itu aturan mainnya Tuhan. Enggak mau ya sudah. Faktanya apa? Berhasil gak? Kalau kita berhasil, berarti kita ngelakuin. Ya dong. Saya digituin sama Tuhan kok dulu. Faktamu seperti ini Rudy. Jadi saya kasih tahu faktanya apa kalau engkau ngerunding firman Tuhan dan ngelakuin. Faktanya apa? Kalau kita ngelakuin, pasti berhasil. Itu pun Tuhan ngomong sama saya, faktanya apa? Saya ngelakuin gak? Saya berhasil gak dalam bisnis saya? Kalau saya berhasil berarti saya ngelakuin. Kalau nggak berhasil berarti saya nggak ngelakuin. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Apakah itu salah? Saya ngomong ini sebagai seorang gembala karena saya merindukan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bisa berhasil. Sama saya mempunyai kerinduan untuk anak saya berhasil. Demikian Allah Bapa inginkan kita tuh berhasil. Tetapi untuk menuju keberhasilan itu ada aturan mainnya. Enggak seenaknya bisa berhasil, enggak. Makanya 90% orang itu tidak berhasil, gagal 90%. Dan sebagian dari kita adalah orang termasuk yang 90%. Yang saya maksud gini, sadarlah gitu loh. Posisi kita ini bukan orang berhasil. Nah kalau nggak posisi orang berhasil berarti kita harus nyadarin diri sendiri. Berarti gua nih belum ngelakuin. Berarti gua mesti belajar. Gua mesti ngerenungin firman Tuhan. Gua mesti punya namanya iman. Iman bukan iman yang besar, bukan. Untuk mengerti bahwa kepercayaan itu dibutuhkan. Tapi kalau kita nggak sadar, gua ini susah, gua ini gagal, berarti yang salah gua. Gua sampai sekarang masih susah. Berarti gua nggak ngelakuin firman Tuhan karena firman Tuhan yang ngomong kayak begini. Berarti gua mesti berubah nih. Berarti gua mesti bertobat. Tapi kalau kita nggak mau sadarin seperti itu, hidup kita akan selalu sama, tidak mengalami perubahan. Gak masuk ke tanah Kanaan. Hal yang pertama jadi Tuhan katakan ini aturan mainnya. Renungkan firman Tuhan. Selidiki kemudian bertindak hati-hati. Artinya hidup di dalam firman itu. Maka kau akan dibuat berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua.
Bagaimana syarat untuk bisa berhasil? Jadi ketika saya lagi renungin ini, saya pengen tahu apa sih setelah si Joshua dikasih perintah ini, apa sih hasilnya? Hasilnya tuh apa? Dari Yosua ngelakuin apa yang firman Tuhan katakan. Hasilnya apa sih? Gitu loh. Pertama, Tuhan itu ngelakuin. Setelah Tuhan ngomong begitu, Tuhan suruh si Joshua ini untuk nyebrang. Nah, ketika nyebrang itu Tuhan katakan, aku akan meninggikan namamu. Karena kan si Musa kan udah nggak ada, digantikan sama Yosua. Nah, tapi Yosua ini kan butuh diakui atau dihormati oleh bangsanya. Tuhan tahu Yosua harus ditinggikan dulu. Supaya mereka tahu, bangsa Israel itu tahu bahwa Yosua itu pilihannya Tuhan. Nah, jadi ketika menyeberang sungai Yordan, Tuhan menggunakan atau meninggikan si Yosua ini untuk membelah itu namanya sungai Yordan. Jadi saat itu ketika dibelah sungai Yordan itu, orang Israel ketika nyampe, mereka langsung bisa berarti pengakuan dari mereka. Berarti Yosua sama seperti Musa. Allah memilih Musa untuk memimpin kita orang Israel untuk keluar dari tanah Kanaan. Demikian Allah melakukan juga kepada Yosua. Kenapa? Allah bertindak sama persis dengan Musa. Melalui Allah bekerja melalui Musa membelah Laut Merah. Sekarang Allah melalui Yosua membelah Sungai Yordan. Artinya Tuhan itu memilih Yosua. Akhirnya membuat orang Israel menjadi menghormati, takut akan Yosua. Jadi Yosua ini pemimpin kita. Apa yang diomongin kita harus lakuin. Itu leadership. Pengakuan dari bangsa Israel kepada Yosua. Demikian juga saya di sini. Pengakuan kalian sebagai jemaat. Apakah mengakui saya adalah gembala kalian, bapa rohani kalian? Dari apa? Sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui saya untuk diri kalian. Kalau enggak ada, kalian tidak akan bisa mengakui saya. Itu keputusan masing-masing. Oke, setelah nyebrang, Tuhan suruh kalian Yeriko. Ya. Nah, caranya mengalahkan Yeriko itu sangat mudah. Saya baca artikel ini. Jadi si ada seorang istilahnya hasil dari penggalian gitu ya. Ternyata kota Yeriko itu ada. Nah, dari hasil galian itu dikatakan Israel itu kan mengelilingi, kemudian tembok itu hancur. Nah, pertanyaan saya begini, emang setinggi berapa sih, setebal berapa sih gitu loh. Sekuat apa sih itu tembok gitu loh. Nah, di artikel itu ngomong begini. Ketebalan tembok, jadi ada 2 lapis. Kalau kalian pernah nonton film-film zaman dulu gitu ya, peperangan zaman dulu. Maksudnya yang zaman ancient war ya. Kerajaan-kerajaan zaman dulu deh ya. Seperti Lord of the Ring gitu ya. Nah, itu kan mereka tuh punya dinding yang tinggi gede gitu kan, menjulang tinggi gitu loh. Jadi ada sebuah benteng gitu ya. Nah, saya membayangkan seperti itu. Nah, ada 2 lapis. Jadi lapisan pertama dengan lapisan kedua. Lapisan pertama ini saya yakin di tengah-tengahnya itu di kota Yeriko jarak itu 6 meter. Jadi antara tembok satu, ini kan tembok satu, ini tembok 2, ini kan 5 meter nih. Jadi tambah satu mereka jadi 6 meter. Nah, ini biasanya adalah kali gitu loh, sungai gitu loh. Tujuannya apa? Ya, susah untuk bisa ke sananya. Karena apalagi itu biasanya ya dalam. Nah, jadi untuk sampai ke sana itu susah. Untuk sampai ke dalamnya. Jadi pasti ada jembatan. Nah, kalau kita pernah nonton tuh punya bayangan seperti itu gitu loh. Nah,
Tebal temboknya itu 1,8 meter. Nah kira-kira nih ya, tadi saya coba bentangin, kira-kira seperti ini. Tambah 10 cm. Temboknya segini, tebalnya segini, tambah 10 cm. Tembok pertama. Tembok kedua, 2 kali dari ini. 3,6 meter. Nah, tingginya itu 9 meter. 9 meter kalau kalian ruko lihat depan, ya, lihat sampai genteng. Kalau kita di sini ini 10 meter, dari atas sampai ke bawah itu 10 meter. Genteng ya. Nah 9 meter tuh pokoknya ruko kanan ini kita tinggi 4 meter. Nah seperti ruko depan kalau kita lihat itu sampai gentengnya itu 9 meter. Jadi kalau kita ngeliat begini. Jadi secara manusia, ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang pakai rudal gampang. Buar juga hancur langsung. Ya. Tapi ini zaman dulu. Bagaimana ketebalan 1,8 meter pakai batu? Ya, atau pakai kalau zaman dulu tuh pakai bola batu gede dilempar tung begitu. Kamu bayangin yang tebal segini, itu satu hancur enggak? Terus ada lapisan kedua lagi. Itu impossible. Enggak mungkin itu bisa hancur. Enggak mungkin. Saya ingin memberikan bayangan imajinasi pada kalian bahwa pada saat itu Israel itu melawan Yeriko untuk merebut Yeriko itu butuhnya itu gila-gilaan. Mau berapa banyak untuk bisa menghancurkan tembok itu. Tapi caranya Tuhan. Sorry saya ngomong gila. Cuman mengelilingin doang selama 7 hari. Pas hari ke-7, selama 7 hari itu cuman bawa tabut perjanjian, kelilingin. Terus si imam cuman niupin sangkakala selama 7 hari. Nah si orang Yeriko ngeliatin, ini orang Israel gila ya. Cuman ngelilingin doang, cuman tiup lagi main apa tuh. Ya. Hari ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kan 13 kan biasa bilang angka sial kan. Justru 13 kali ini angka menghancurkan setan. Menghancurkan nama tembok. Pas hari ke-7 Tuhan katakan teriak. Jadi ketika mereka berteriak. Jadi selama hari 1 pertama sama ke-6 itu gak boleh teriak. Cuma si imam doang yang tiup sangkakala. Tapi pas hari ke-7 itu semuanya teriak. Setelah tiup teriak, wah gimana cari gak ngerti. Mereka berteriak. Mereka ya entah gimana ngomongannya. Kalian bisa bayangin. Ini kalau ini kan kalau musik nih kalau kita main apalagi kalau bassnya tung itu tembok tuh kaca tuh begitu. Bayangin teriakan berapa orang sih. Pada itu yang keluar ya itu sekitar 600 ribuan orang. Saya baca itu sekitar 600-an di bilangan yang ngomongnya. Yang dewasa. Itu ya yang dewasa lah ya. Itu 600 hasil sensus. Yang keluar yang masuk nyebrang ke Sungai Yordan. Dan gak mungkin semua 600 ribu. Palingnya dipilih-pilih orang. Masa sih teriakan mereka itu bisa ngancurin tembok? Mau berapa kalau secara kita pakai musik atau secara pakai frekuensi gitu ya. Ini kan tertutup jadi berasa deng karena pantulan. Tapi ini kan ruangan terbuka. Mau secara manusia mau pakai juta watt pun untuk bisa menghancurkan itu nggak mungkin. Cuman hanya teriakan manusia. Itu tembok yang 9 meter dengan 2 lapis itu tiba-tiba hancur. Ketika dia hancur, Israel lihat, wow, semangat mereka gila-gilaan. Dia masukin, saya yakin begini, ketika hancur itu jatuh ke sungai. Sehingga mereka gak perlu dalam arti jebur-jeburan gitu loh. Tinggal jalan aja. Dibantailah orang yang ada di dalam. Cara kerja Tuhan untuk nolong Israel. Itu luar biasa. Sesuatu yang mustahil Tuhan lakuin buat bangsa Israel.
Ini kejadian pertama. Terus kedua, setelah Yeriko, mereka ada masuk ke dalam namanya kota Ai. Nah, kota Ai ini kota besar juga. Termasuklah kota yang besar, bahkan ada satu namanya, tapi nanti aja lah. Nah, kota ini bagi si Yosua ada cuman 2-3 ribu orang dah. Kita hancurin tuh. Tapi mereka kalah. Sampai 36 orang mati. Kalau saya baca ketika Israel perang begitu ya. Tidak tertulis bahwa dari orang Israel tewas 500 atau berapa. Cuma yang ini Ai doang. Tulis ada sekitar 36 orang mati. Yosua ketika ngalamin situ tahu begitu. Dia tawar hati. Dia tanya, Tuhan kenapa begini? Apa penyebab? Bukan penyebab sih. Kalau orang-orang lain dengar nih, bangsa yang lain dengar. Ternyata Tuhan udah gak ada lagi di Israel. Itu kita akan mati gitu loh. Karena dia tahu bahwa kan banyak raja-raja di sana gitu loh. Tuhan ini gimana? Tuhan ngomong apa? Lo ngapain? Tuhan tidak kayak orang, udahlah Joshua, nggak usah nangis lah, nggak usah ini, kagak. Tuhan malah tegur. Apa yang kau lakukan? Orang Israel berbuat dosa. Ketika itu enaknya Tuhan. Jadi kayak orang jadi mengiyakan kirbat tangisanku. Menangis di hadapan Tuhan. Tuhan saya susah. Kakak. Tuhan malah menegur. Tuhan ngatakan gini. Bangsa Israel buat dosa. Ada di antara bangsa Israel itu yang mengambil barang yang dikhususkan. Disimpan sama di kota Yeriko waktu ngancurin semua. Tuhan katakan semuanya dihancurin. Tidak boleh ada yang tidak. Semua dihancurin. Nah, ada satu yang ngambil emas, terus baju-baju mahal, kain-kain yang mahal. Bukan hal seperti itu diambil, diumpetin di bawah kemahnya. Ya Tuhan kan tahu gitu loh. Dia lihat, gue udah bilang lu jangan ngambil. Gue udah bilang lu mesti hancurin semua. Ternyata lu mengambil. Gara-gara satu, akhirnya Tuhan ngomong kayak gitu kepada Yosua. Yosua panggil satu persatu tuh. Akhirnya ada satu dari suku Yehuda namanya Akan. Gitu loh. Suku ini namanya Akan inilah akhirnya ketahuan dia ngambil. Dia bilang saya ngambil ini karena surat ini bagus banget. Akhirnya ini orang dimatiin. Beserta istri dan anak-anaknya. Akhirnya setelah ini selesai. Ini satu pelajaran juga. Selama ada dosa, setan kerja. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Selama ada dosa. Nah, akhirnya Tuhan katakan, sekarang perang, kalahkan Ai. Akhirnya si Yosua siapin. Dengan taktik, saya gak mau ngomong terlalu panjang. Dengan taktik akhirnya mereka menyerang. Dan ketika menyerang itu dikalahkan, dihancurin semua. Semua orang yang ada di dalam itu semua dihancurin, bahkan dibakar itu kota. Nah setelah mengalahkan kota Ai ini, lalu Yosua membuat mezbah. Kemudian membacakan hukum Taurat atau kitab Taurat di hadapan bangsa Israel. Coba buka ya deh. Yosua 8 ayat 34 sampai 35. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya. Dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan. Berarti semuanya kepada seluruh jemaat Israel. Dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Kenapa Yosua lakukan kayak gini? Untuk memberitahu kepada bangsa Israel,
Ini aturan mainnya Tuhan. Lu mau berhasil, kita nggak berhasil sampai ada yang mati. Gara-gara satu orang itu nggak ngelakuin firman Tuhan. Aturan mainnya Tuhan, lu ngelakuin firman Tuhan, lu renungin apa yang Tukum Taurat katakan, lu berhasil. Lu hidup dalam dosa, lu nggak hidup dalam firman Tuhan. Tuh lihat noh, gagal. Jadi Tuhan ingin katakan begini, lu mau berhasil atau lu mau gagal? Maka dikatakan berkat dan kutuk. Lu mau berhasil, lakuin firman Tuhan. Lu lihat gagal, tuh lihat tuh kota Ai sebelumnya. Jadi si Yosua itu memberikan sebuah fakta. Pertama kita gagal, yang kedua kita menang. Alasannya kenapa? Nangkap gak? Alasan kita tidak berhasil. Ada dosa dalam diri kita yang kita tidak sadari. Yang belum kita beresin. Suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka. Fakta yang berbicara dalam hidup kita. Setelah kota Ai dikalahkan, setelah si Yosua memberitakan firman Tuhan, ini loh membuat kita berhasil kalau kita melakukan firman Tuhan, hukum Taurat. Oke. Kemudian setelah didengar kekalahan Yosua, kekalahan dari Yeriko oleh Yosua, kemudian kota Ai, ada satu namanya suku bangsa Gibeon. Akhirnya Gibeon ini menipu orang Israel supaya terjadi persahabatan. Akhirnya saya singkatin aja lah. Suku ini akhirnya bangsa ini akhirnya ya udahlah gue jadi hambanya si Israel. Padahal kita baca dulu deh. Yosua 10 ayat 1 sampai 4. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukan terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon, Gibeon ini telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab apa? Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Jadi bangsa atau suku Gibeon ini itu bukan orang sembarangan. Udah gede, mereka punya prajurit yang hebat-hebat. Tapi mereka aja takut sama Israel. Ini gimana ceritanya? Mereka tuh hebat, tetapi ketika sama Israel mereka jadi budak. Kenapa? Itu membuat mereka takut, gempar, akhirnya mereka marah, nyerang si Gibeon. Nah, singkatnya gitu ya. Kemudian, sebab itu, nggak tahu ayat berapa nih ya. Adoni Zedek, raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Oham, raja Hebon, kepada Piream, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lakis, kepada Debi, raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan mantulah aku, supaya kita menggembur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Ini Tuhan ngomong nih. Karena lima raja menyerang. Ini di ayat berapa tuh ya? 8 kali ya. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Jadi sebelum perang nih Tuhan bikin kacau. Ya. Nggak ngerti kacaunya gimana, mereka jadi kebingungan atau gimana gitu loh. Pokoknya bikin kacau aja. Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru
di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari apa? Dengan batu-batu besar dari langit. Sampai Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Sampai dengan pedang. Pertanyaan saya begini. Tadi pagi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, enggak fair dong. Lawang perang, tiba-tiba ada batu gede. Turun hujan batu. Matiin orang-orang yang 5 raja ini prajuritnya. Ini gimana ceritanya saya bilang. Enggak adil dong Tuhan. Kan namanya berantem, ayo berantem gitu loh. Soalnya jadi bocengli nih gitu loh. Ini gimana Tuhan? Engkau ikut campur, kemudian membunuh dengan batu. Bahkan dikatakan lebih banyak yang mati gara-gara batu. Ya iyalah, hujan batu, otomatis lebih banyak yang mati. Ini gimana sih Tuhan? Ini yang Tuhan akhirnya ngomong sama saya. Yang tadi awal saya katakan, ujung-ujungnya terakhirnya. Sebelum saya naik ke atas ini. Ini semuanya Tuhan yang lakuin. Kenapa? Begini. Tuhan itu yang punya otoritas. Tuhan yang ngatur seluruh bumi ini. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya aturan main. Yang punya kedaulatan. Terserah dia. Dan dia memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sedang menghadapi namanya musuh. Jadi bukan masalah fair atau tidak fairnya, tapi masalahnya siapa yang di pihak Tuhan. Nah, Israel adalah di pihaknya Tuhan, Tuhan bantu. Lah itu haknya dia yang berdaulat, dia mau pakai cara apapun terserahnya dia. Ini bukan masalah untung fair atau tidak fairnya. Ini masalah siapa yang dipilih atau jadi backingannya Tuhan. Akhirnya ketika ya Tuhan jelasin gitu, ya udah. Jadi ini ya, saya ngomong ini supaya ngerti. Ternyata ini memang bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berpihak kepada Israel. Itu kenapa dia mengacaukan, dia gunain dengan batu. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan bangsa Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang Taurat, kitab orang jujur. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu pun maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Bayangin, Yosua bisa ngomong, matahari lu diem. Lu bulan lu diem. Gue belum selesai perangnya. Lu diem. Gila gak? Ini secara saya pernah baca artikel. Secara ilmu pengetahuan. Itu memang terjadi perubahan. Ini gara-gara Yosua. Karena belum selesai. Dia suruh berhenti. Alam semesta itu bisa diatur. Ujungnya apa? Sebab terus yang berperang ialah Tuhan. Ini keywordnya. Ini keyword. Kata kuncinya. Yang berperang itu Tuhan.
Orang Israel, orang Israel itu cuma hanya ngebunuh, ngeberesin. Tuhan yang beresin dulu, siapin, lu yang tinggal bunuh, lu tinggal kalahin. Terus Yosua 10 ayat 28 sampai 29. Ini panjang banget, saya loncat-loncat sengaja. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Jadi gini, setelah dia ngalahin itu si bangsa yang tadi siapa? 5 raja itu ya, Lakis, Debir segala macam ya. Kemudian Yosua itu merebut kota Makeda, kota itu dipukuli dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda itu diperlakukan seperti yang telah dibentangkan Raja Yeriko. Kemudian, ya, lihat berapa 31 kali ya. Oke. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna. Lalu merangi Libna. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis. Ya. Lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang lawannya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Dan mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang lawannya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak dari Eglon ke Hebron. Lalu perang melawannya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir. Lalu perang melawannya. Demikian Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung serta beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun dibiarkannya lolos. Tetapi ditumpasnya semua yang bernapas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Jadi gini loh. Ketika Yosua perang ke Makeda, kalahin, beres. Habis Makeda kemudian ke Libna, beres, hancur. Habis dari Libna dia pergi ke Lakis, hancurin. Habis dari Lakis ke Eglon, hancurin. Menang lagi, ya kan? Habis dari Eglon ke Debir, menang lagi. Saya waktu baca begini, ini gila ya. Maka kalau firman katakan, apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Mazmur 1. Di ayat sebelumnya. Kalau engkau tidak duduk dengan orang-orang yang pencemooh bla bla segala macam. Tapi kesukaan yang merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Maka apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Percaya? Itu dibuktikan oleh Tuhan di Yosua. Kemana dia perang? Menang. Ke Eglon menang. Ke Debir menang. Gila. Kita tahu kisah Yosua. Cuman ketika saya lagi baca kemudian saya renungin. Saya cuma tepuk tangan. Gila ya. Seolah-olah perangnya itu yailah enak banget. Nah kemudian ini yang luar biasa lagi. Yosua 11 ayat 1 sampai 10. Setelah hal itu didengar kepada Yabin, Raja Azor, diutusnya lah kepada Yobab, Raja Madon dan kepada Raja negeri Simron. Kepada Raja negeri Aksaf. Serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan Arab Yordan, sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dari bukit dan tanah bukit Dor, sebelah barat, yakni raja-raja Kanaan di sebelah timur, sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus, dan di pegunungan orang Hewi, di kaki gunung Hermon, tanah Misbah. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentara, amat banyak rakyatnya, seperti pasir. Ya lumrah lah kalau seperti pasir. Pasir bisa gitu enggak? Berarti yang lawan si orang Israel ini jutaan. Mana kalau kalian nonton Lord of the Ring atau film-film yang lama.
Karena kami bisa melihat itu yang namanya pasir itu gak kelihatan ujungnya. Begitu banyaknya. Ini yang dipanggil itu tadi kenapa saya tonnya lebih tinggi. Karena memang waktu nyerang bangsa Israel ini bukan sedikit. Seperti pasir itu lumrah kalau di ngomong seperti pasir. Karena itu berajanya yang diundang tuh banyak. Bahkan ikan-ikan sebelah plus rakyatnya. Berarti enggak cuma tentara tapi rakyatnya juga. Di tepi laut banyaknya. Berserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Meron untuk memerangi orang Mesir. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua. Apa Tuhan katakan? Janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kau lumpuhkan. Kereta mereka harus kau bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba mata air Meron. Dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerang mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai ke Sidon. Sampai Sidon berdarah, sampai Misrot Maim. Dan sampai ke lembah Misbah yang sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan. Sehingga tidak dibiarkan seorang pun dari mereka dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirman Tuhan kepada mereka. Kuda mereka dilumpuhkan, kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali di ributnya Hazor. Dan raja dibunuh dengan pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Jadi kota besar, kepala dari semua yang lain. Segala barang dari kota-kota itu serta tanahnya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia dibunuh mereka semua oleh mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa hambanya. Sampai sini dulu. Orang Israel itu melawan jutaan. Karena menurut saya jutaan, ya karena seperti pasir. Berapa banyak sih orang Israel yang perang? Kan pertanyaannya itu. Berapa sih kekuatan Israel dibandingkan musuhnya? Memang di sini tidak tercatat berapa banyak ya. Tetapi ketika ngelawan Ai, ya kota Ai itu. Dikatakan tuh 30.000 orang Israel tuh yang perang melawan kota Ai. Memang ada 600 ribuan itu mereka orang yang dewasa semua. Tapi kan itu termasuk orang mungkin perempuan juga gitu ya. Yang saya maksud begini. Lawan daripada orang Israel kepada bangsa yang berkumpul itu. Orang Israel ini tidak punya kekuatan yang sama dengan mereka. Yosua di akhir hidupnya pasal terakhirnya. Dia ngomong gini. Satu orang dari kamu itu bisa ngejar 1.000 orang. Bisa ngalahin 1.000 orang. Kita 1 lawan 1. Belum tentu aja menang kalau berantem. Paling tidak seimbang. Tapi Tuhan melakukan sebuah hal yang mustahil di orang Israel. Yosua katakan 1 lu aja lu bisa ngalahin 1.000. Jadi kekuatannya si Israel tidak sebanding dengan kekuatan daripada musuhnya. Jadi pakai kekuatan siapa? Tuhan. Terus seperti yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya. Demikian diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ketika si Yosua menghancurkan itu semua. Itu akibat semua perintah daripada hukum Taurat yang ditulis kepada Musa, diperintahkan kepada Musa. Musa perintahkan kepada Yosua, dilakuin.
akibat dilakuin. Akibat dilakuin. Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Makanya tadi saya katakan, kalau kita menganggap, tunggu terusin dulu dah. Yosua 21. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang jutaan orang itu yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuh diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tidak ada satupun yang tahan menghadapi mereka. Kenapa? Siapa yang berperang? Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia yang menyatakan gara-gara gua bisa menang. Yang saya katakan begini. Apa sih maksud daripada saya bicara hari ini? Syarat kedua untuk kita bisa berhasil adalah mengenal Tuhan. Siapa Tuhan Allahmu yang kau sembah, yang kau layani, yang kau puji. Ya, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Itu adalah Tuhan yang sama yang ketika itu menghancurkan musuhnya Israel. Tuhan yang dahsyat. Yang pertama baca firman Tuhan dan ngelakuin. Yang kedua adalah sadar, tahu, kenal. Siapa Tuhan yang kau percayai. Kenalah Tuhanmu yang bisa melakukan sesuatu yang mustahil. Ya, seperti bangsa Israel bisa menang. Ya, itu dengan batu yang dihancurin. Semua mereka datang ngelawan, menang. Lawan ini menang, lawan itu menang, lawan ini menang. Semuanya karena Tuhan. Keberhasilan semua adalah karena kekuatan Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita, karena kita punya titel, punya yang namanya fasilida, punya pengetahuan, punya skill, bukan itu. Bukan itu. Jadi kalau kita mau berhasil artinya apa? Ngandelin Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Bukan ngandelin dirimu, kalau gua ngomong orang itu bisa ketarik sama gua. Orang itu akhirnya beli sama gua. Bukan itu. Apakah itu bisa? Bisa. Kau pakai kekuatanmu sendiri bisa. Bukan gak bisa ya, bisa. Tetapi engkau mengandalkan dirimu sendiri. Kau akan berusaha. Kau akan berusaha. Tetapi orang yang menganggap Tuhan sebagai sumber.
engkau akan lebih pilih datang ke gereja. Engkau akan lebih pilih melayani Tuhan. Engkau lebih pilih takut hidup sama Tuhan. Engkau akan lebih pilih Tuhan tiap pagi hari. Mencari wajahnya. Mengerti firman Tuhan. Karena tahu Tuhan yang gue sembah ini. Tuhan yang melakukan hal yang mustahil. Dia bisa berkati gue tanpa gue bersusah payah. Ini bertentangan dengan dunia. Saya pernah mengalaminya. Saya benar-benar cari Tuhan. Saya cuma membaca buku, saya nikmatin, tetapi duit bisa datang sendiri. Saya benar-benar nikmatin itu. Saya benar-benar nikmatin itu. Ketika saya mengandalkan Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan. Tapi problemnya, kalian itu enggak percaya. Lebih pilih ke yang lain. Lebih pilih berusaha, kerja keras, tinggalin Tuhan. Karena nggak enak sama orang, karena ada urusan keluarga, karena ada urusan kerjaan, karena ada hobi, atau apapun juga 1001 macam. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Engkau menganggap bahwa Tuhan itu nggak bisa nolong engkau memberikan berkat. Maka tahap kedua, syarat utama, kenallah Tuhan Allahmu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan percaya. Apa mungkin gua baca Alkitab, setiap hari gua renungin, duit bisa datang. Kalau gua nggak kerja, mana bisa gua dapat customer? Kalau gua nggak berusaha keras, mana mungkin gua bisa dapat duit? Apa mungkin namanya firman Tuhan ini bisa menghasilkan uang? Lah sekarang di depan gue butuh duit. Ada orang yang mesti cari gue mesti ketemuan. Bla bla segala macam. Ini gimana? Depan gue ada duit. Kemungkinan gue bisa dapat. Masa sih berkat ditolak? Ketika saya baca Yosua, terus terang, saya ketawa. Saya ketawa ngakak. Saya ingat pas lagi di belakang itu ada dekat kali itu taman. Saya ketawa karena gak ada orang kan. Saya ketawa. Tuhan gila. Cara kerja engkau tuh gila. Gila. Lawan ini menang. Lawan itu menang. Sambil jalan menang. Menang. Enak banget. Enak banget. Yosua perang tuh enak banget. Artinya apa? Kalau gue ngikutin Yosua, caranya dia, berarti gue hidupnya enak. Gue datang menang. Gue datang menang. Gue datang gue profit. Gue profit. Gue profit. Gue profit terus. Tapi saya masih bayar waktu. Maka ketika tadi saya ada pengertian yang lebih dalam lagi. Saya renung ini berhari-hari. Salah satu begini. Kalau kalian merenungkan firman Tuhan. Ambil satu ayat. Bisa satu ayat, bisa satu kejadian. Jangan ketika baca. Ingetin, lepas udah. Nggak renungi semakin dalam. Kalau yang baik adalah begini. Ada mungkin satu ayat. Renungin hari ini. Besok renungin lagi. Besok renungin lagi. Hari Kamis renungin lagi.
Kalau belum dapat, jangan lepas dari ayat itu. Sampai benar-benar kita mendapatkan yes. Oke, gua ngerti. Oh, inilah aturan mainnya Tuhan. Oh, gua ngerti kenapa Joshua ini bisa menang. Kenapa dia begitu mudah menangnya. Saya dapat berhari-hari. Ini yang kalau kita mau bisa berhasil. Cara kerjanya Tuhan itu dikasih tahu. Tinggal kita jadi pelaku atau tidak. Amin. Saya ingin ngalamin apa yang Joshua alamin. Yosua 24. Nih terakhir. Yosua 24 ayat 12 sampai 14. Ini dasar tadi yang saya katakan mesti dikat. Yosua 24 ayat 12 sampai 14. Karena saya harus ngomong pakai dasar firman. Kemudian, ini Yosua yang ngomongnya. Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Oh sorry ini Tuhan ngomong ya. Dan binatang itu melalui Yosua. Dan binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang yang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu. Bukan oleh panahmu. Kalau kita ini bicara kemampuan. Demikian aku berikan kepadamu negeri yang kau peroleh tanpa apa? Tanpa apa? Bersusah-susah atau kerja keras. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, apa? Takutlah. Karena ini dasarnya. Saya ngomong semua harus ada dasarnya. Bukan saya ngomong ya kalau mau protes sama Tuhan. Bukan sama saya. Oke? Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dari binatang-binatang ini. Menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, bukan oleh panahmu, demikian kuberikan kepadamu. Negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Ini firman yang ngomong bukannya saya. Oke? Dan kota-kota yang tidak kamu diri, nggak didirin, lu tinggal masuk. Tetapi kamu yang diam di dalamnya. Kebun-kebun anggur, kebun zaitun nggak kamu tanami, kamu yang makan. Gila enak nggak? Oleh sebab itu apa? Takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ya kan, jauhkan darah dari Allah yang kepada Nemu telah beribadah seberang sungai Arfat dan Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang ngomong? Saya atau Alkitab? Tuhan. Ketika saya baca begini dan Tuhan mengingatkan saya, yang membuat kita berhasil itu Tuhan. Yang membuat kita diberkaya oleh Tuhan. Karena hidup kita untuk Tuhan. Amin. Kalau kita mau hidup enak, pilihlah Tuhan nomor 1. Amin. Belalah Tuhanmu, bukan bela seperti mereka
Yang saya maksud adalah pilihlah Tuhan Allahmu. Pilihlah yang terutama Tuhan ketika kita diperhadapkan. Tuhan atau pergi, Tuhan atau apa gitu loh. Karena banyak orang menjadi sebuah kebiasaan selalu ngeremehin ke gereja. Saya katakan kebiasaannya. Jadi orang yang selalu melakukan. Selalu. Tuhan diremehkan. Tetapi ternyata yang membuat syarat orang berhasil adalah Tuhan. Amin. Problemnya banyak yang gak percaya. Jadi saya waktu baca ini, saya cuma ketawa. Saya bilang ini Tuhan ngelakuin sesuatu yang mustahil. Jadi ini semua karena Tuhan. Bukan karena panahnya si orang Israel. Bukan karena kemampuan mereka. Tapi semua karena Tuhan. Tapi kita nggak yakin. Apa mungkin gue baca firman Tuhan, gue bisa dapat orderan? Apa mungkin gue cuma ngerunding firman Tuhan nanti ada yang beli? Apakah mungkin dengan gue ngelakuin firman ini gue bisa untung? Apa gue dengan gue utamain Tuhan tiap pagi hari ini gue bisa berhasil? Maka tadi yang firman katakan. Firman, lagu tadi. Tadi puji Tuhan lagunya pada semua itu bicara hal ini. Satu yang saya tulis, aku pemenang sebab engkau bertindak. I am a winner karena Allah yang bertindak. Amin. Bukan saya menang karena saya yang bertindak. Karena saya ngomong sama itu orang. Karena saya jualan. Saya melakukan ini melakukan itu. Karena saya begini begitu. Makanya saya menang. Kagak. Itu lagu mengatakan. Aku penang. Aku pemenang. Karena Allah yang bertindak. Artinya kita mengakui. Semua kekuatan kuasanya Tuhan. Itu yang kita butuhin. Amin. Tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tidak mengandalkan apapun dalam hidup kita. Kita total mengandalkan Tuhan. Nanti kalian baca lagi dari Yosua. Itu luar biasa. Tadi saya potong-sepotong. Prinsipnya adalah kita ngelakuin enggak. Inilah caranya berhasil. Saya tidak memotivasi kalian bagaimana seorang menjadi seorang berhasil. Saya ingin mengatakan syarat untuk seorang berhasil adalah ini. Hiduplah enak di bumi ini. Memang ujung-ujungnya kita mati tapi saya gak mau susah. Karena gak sesuai firman, enggak sesuai. Memang kita harus bersyukur. Ya puji Tuhan bersyukurlah. Tapi saya mau gini loh. Ini kasih pengertian gini. Di padang gurun. Kalian ini semua di padang gurun. Kalian di padang gurun sampai mati. Atau masuk ke tanah kanan. Ya. Prinsipnya kalian ada di padang gurun nih. Di padang gurun kalian itu dipelihara. Sama seperti orang Israel dipelihara. Butuh minuman, keluar air. Butuh daging, burung puyuh. Semuanya kebutuhan kita firman Tuhan katakan terpenuhi. Itu memang firmannya benar. Tapi posisi di padang gurun. Yang saya katakan gini.
Sadar nggak? Kalau kita di padang gurun. Bersyukur, harus bersyukur. Tapi sadarlah dirimu, gua belum di tanah Kanaan. Gua tahu diri gua di padang gurun. Gua masih status dipelihara. Gua masih punya ketakutan. Gua masih punya kekhawatiran. Lah faktanya gua masih dipelihara. Berarti gue masih di padang gurun. Yang saya maksud begini. Tahu diri lah. Setelah tahu diri. Sadar oke, gue gak boleh kayak begini. Gue harus masuk ke tanah Kanaan. Gue mesti betulin diri gue. Gue mesti beresin diri gue. Jadi gini, struggle-nya kita itu di padang gurun. Kita menang atau tidak menang, bukan di tanah Kanaan. Ingat nih, kita menang atau tidak menang, bukan di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan selalu menang. Di tanah Kanaan selalu profit. Di tanah Kanaan selalu berhasil. Mengacu kepada Yosua ya. Bukan kepada saya nih. Yosua perang kota Libna menang. Habis Libna ini menang. Ekron menang. Ekron menang. Jadi ini cara kerja Tuhan gini. Lu masuk tanah Kanaan. Lu selalu berhasil. Di padang gurun yang sekarang prosesnya. Lu mesti betulin diri. Makanya kenapa hari Sabtu kita untuk membetulkan diri. Pelepasan. Kita sadar. Gue mesti betulin diri gue. Setelah gue masuk tanah Kanaan. Apa saja yang gue perbuat. Berhasil. Amin. Beranjaklah. Mulailah sadar. Gue mesti seperti Yosua dan Kaleb yang melihat Tuhan, bukan melihat suku yang gede-gede, ketakutan itu. Sekarang gue mesti sadar gue mesti seperti Yosua dan Kaleb. Gue mesti melangkah, gue mesti masuk ke tanah Kanaan. Ketika di tanah Kanaan gue cuman yang ada senang. Firman yang mengatakan loh. Kau tidak bersusah-susah. Kau tidak kerja keras. Bangunan yang udah ada, lu tinggal masuk, lu tinggal diamin. Itu pohon anggur. Lu tinggal metik. Tinggal ngambil doang. Jadi ketika tadi saya renungin. Tuhan yang katakan gini, lu masuk Kanaan, lu tanah Kanaan. Lu gak susah-susah. Nah untuk bisa mencapai itu, yang tadi dikatakan, takutlah akan Tuhan, renungi firman Tuhan, carilah Tuhan. Tapi ini gak gampang. Kita ini punya otak, punya mata. Punya harga diri. Punya kepahitan, punya kekecewaan, punya kemarahan. Punya anxiety. Anxiety itu cemas. Kalau kita enggak sadar ini mesti diberesin. Enggak bakal masuk ke tanah Kanaan. Status hidupmu cuma dipelihara. Saya enggak mau gitu. Benar. Hidup tanah Kanaan tuh enak. Apa-apa tinggal beli, apa-apa tinggal enak. Gak ada ketakutan, gak ada kebingungan. Enak. Tapi sayangnya, itu gak gratis.
itu enggak gratis. Kalahkan dirimu dengan firman Tuhan. Kalau engkau sudah memenangkan, yang saya maksud hal-hal yang menjadi penghalang dalam hidupmu, kau baru akan melihat tanah Kanaan itu. Tapi selama engkau enggak pernah mengalahkan dirimu dan memenangkan Tuhan dalam dirimu, kau enggak akan pernah melihat tanah Kanaan. Ini caranya. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saya enggak peduli. Tapi saya hanya membagikan firman Tuhan. Apakah saya ngelakuin atau tidak? Atau kita melakukan atau tidak? Semua ada buktinya. Oke. Semua akan ada buktinya. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Ini tidak terjadi dalam semalam ya. Ini tidak terjadi dalam semalam. Jangan berpikir bahwa setelah saya merenungkan firman Tuhan, besoknya saya renungin, yes dapat firman Tuhan. Besoknya renung hal yang sama, yes gue dapat firman Tuhan. Terus hari Minggu, yes firman Tuhan. Tiba-tiba langsung berubah, tiba-tiba langsung dapat orderan, tiba-tiba langsung dapat nih. Kagak ya. Yang namanya pohon itu mesti bertumbuh dulu. Ada prosesnya. Tahan sama prosesnya. Jadi jangan over confidence. Dan jangan fokus kepada masalahmu. Jangan berfokus kepada berkatnya. Jangan mikirin gua ngelakuin ini nanti gua pasti dikasih duit sama Tuhan, dikasih bukain jalan. Jangan. Otak kita nggak boleh di situ. Otak kita adalah firman. Firman aja, selebihnya makanya firman carilah kerajaan Allah. Jadi otak kita, hati kita tuh Allah. Maka yang lain akan ditambahin. Jadi Tuhan akan berikan jalan. Gimana caranya nggak perlu pikirin gitu loh. Nanti Tuhan kasih jalan caranya. Pokoknya yang penting kita adalah Tuhan dulu. Amin. Pegang Tuhan aja. Oke. Saya harap ini dilakuin. Saya atau kita semua akan terlihat dari buahnya. Ini saya berani ngomong maksudnya syarat utama. Saya nggak tahu caranya lagi. Ya. Plus saya melakukannya untuk kalian doain itu supaya pelepasan. Saya tidak tahu lagi gimana caranya untuk membuat kalian berhasil. Saya nggak ketemu lagi caranya. Karena ini caranya yang Tuhan kasih tahu. Jadi saya nggak bisa mengajarkan memotivasi. Ayo harus kamu bangkit. Nggak bisa. Karena ini caranya. Tidak ada cara lain untuk kita berhasil. Tidak ada cara lain. Kecuali kamu benar-benar menggantungkan dirimu kepada kemampuanmu sendiri. Apakah bisa? Bisa. Saya katakan bisa. Tapi kamu akan mengorbankan dari 5 aspek ini. Pasti kamu akan korbanin. Pasti salah satu akan dikorbanin. Orang dunia melakukan kok. Dan mereka berhasil. Tapi pasti ada satu yang dikorbanin. Saya gak mau. Maka saya katakan keberhasilan, kebahagiaan saya adalah 5 aspek hidup saya ini seimbang. Bukan karena saya punya rumah 5. Bukan karena saya punya Lamborghini. Bukan. 5 aspek ini semuanya seimbang. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Biar kita semua jadi pelaku firman Tuhan ya. Amin.